Halo para Cinemager, gimana kabar kalian nih? Semoga kalian semua sehat ya. Jangan lupa jaga kesehatan ya, walaupun gak ada yang ngingetin, kalian jangan lupa makan, oke? Para skater, mana suaranya nih? Pasti kalian suka banget sama film ini karena film kali ini mengangkat tentang budaya skate tahun 90-an di Los Angeles. Film yang diberi judul Mid-90s bergenre drama komedi Amerika yang berdurasi 85 menit dirilis pada tahun 2018 yang ditulis dan disutradarai oleh Jonah Hill. Mid-90s bercerita tentang seorang anak laki-laki berusia 13 tahun yang mengalami kehidupan pahit di rumahnya, lalu dia memulai mencari kebebasan di luar rumah. Absennya figur ayah yang kemudian digantikan dengan sosok kakaknya bernama Ian yang suka memukulinya, dan sosok ibu yang lebih sering mengurusi dirinya sendiri membuat Steve melarikan diri ke jalanan. Diawali dengan Steve yang diperankan oleh Sunny Salji yang sedang bersepeda, ia melihat sekelompok anak muda onar yang tampak berusia lebih tua dibanding umurnya sedang bermain skate di depan toko. Ia lantas mengintil geng skateboard tersebut. Steve mulai berani mencuri uang milik ibunya demi membeli papan skate. Ia melakukannya berdua bersama Ian, kakaknya, lalu uang curian tersebut dibagi dua. Ini anak udah kayak swiper aja ya, suka mencuri. Steve berlatih skateboard sendiri supaya ada alasan bergabung ke geng mereka. Persahabatan yang terjalin antara Steve dengan para skater tersebut akan menjadi fokus utama pada cerita ini, karena mereka semua adalah anak remaja dengan keadaan rumah yang bermasalah. Ketika pertama Steve disapa oleh salah satu anggota geng yang bernama Ruben, ia tampak begitu senang. Ya, siapa yang gak seneng disapa salah satu anggota geng yang dia inginkan. Steve dikenalkan pada semua anggota geng meskipun Steve tidak pandai bermain skate. Ia cepat cocok dengan geng tersebut hingga semua anggota geng memanggil Steve dengan panggilan Sunburn. Ruben yang mengira Steve sosok orang baru dengan umur paling muda di geng tersebut, mulai terjadilah kecemburuan sosial yang membuat ia tidak suka terhadap Steve. Mereka mulai bermain skate dan melakukan satu tantangan, yaitu melompati lubang yang lumayan besar menggunakan skate, lalu semuanya berhasil. Saat Steve memaksa ingin mencobanya, kejadian tak diduga menimpa Steve, si skater amatir, terjatuh dari atas lubang besar yang mengakibatkan kebocoran pada kepalanya. Hal itu pun membuat Dabney dan anggota geng lainnya yang sebelumnya cuek akan kehadiran Steve mulai menjadi lebih peduli karena keberaniannya. Steve pulang ke rumah, mengetahui kepala anaknya bermasalah, ibunya mulai menyalahkan terhadap pergaulan Steve yang berubah drastis dan menyuruhnya untuk berhenti bergaul bersama geng skate tersebut. Namun, Steve tidak menghiraukan perintah ibunya tersebut. Steve makin menjadi-jadi. Ia mulai mencoba menghisap rokok dan minum alkohol di pesta salah satu temannya. Steve diberi kecepatan mengalami pengalaman seksual bersama seorang wanita yang baru ia kenal di sana. Ini bocah makin berani aja ya dilihat-lihat. Di beberapa adegan setelah Steve melakukan itu semua, ia membangga-banggakan apa yang tadi ia lakukan ke teman-teman skateboardnya. Sesampainya ia di rumah dengan keadaan sempoyongan akibat mabuk, Ian kakaknya memarahi Steve. Di sini ada adegan kejar-kejaran nih. Udah kayak Tom and Jerry aja ini film ya. Tapi saat Steve jatuh, Ian berhasil menangkap lalu menyiksanya dengan terus memukuli adiknya tersebut. Steve yang sudah mulai pasrah mencoba bunuh diri di kamar dengan mengikatkan tali ke leher sekencang-kencangnya, namun usahanya itu gagal. Melihat anaknya sudah mulai kacau, ibunya kembali datang bersama Steve ke sebuah toko skateboard milik geng berandal ini agar berhenti mengajak anaknya minum alkohol. Selanjutnya, sang sutradara menunjukkan emosi pada adegan anak dan ibunya beradu argumen di dalam mobil yang memperlihatkan Steve berteriak-teriak menyuruh ibunya untuk diam dan jangan berbicara dengan nada tinggi. Wah, kalau kita yang di posisi Steve pasti udah dikutuk jadi batu deh ya kayaknya. Setelah kejadian itu, Steve mulai menjadi-jadi. Ia tinggal bersama di markas gengnya. Malam pun tiba, ia mengajak semuanya untuk pergi ke suatu pesta, namun saat di perjalanan tak disangka, mobil yang mereka kendarai hilang kendali hingga mobil tersebut terbalik. Mereka semua panik karena mereka melihat Steve yang berdarah-darah dan tidak sadarkan diri. Ibu Steve melihat geng yang membawa anaknya jadi berandalan ternyata menunggu di ruang tunggu pasien untuk menjenguk Steve hingga mereka semua tertidur di sana. Di sini, ibunya mulai menyadari bahwa mereka tidak selalu berperilaku buruk. Akhir dari film ini, Hill, sang
sutradara mampu mengkorporasikan elemen 90-an ke dalam pesan yang ingin dipersembahkan. Steve dan gengnya menonton video hasil rekaman temannya, 4th grade, si pendek akal seperti anak kelas 4 SD yang sepanjang hari bersama mereka dan selalu merekam momen menggunakan kamera miliknya. Hill juga memutar filmnya dengan baik. Pada film ini, Steve tidak diperlihatkan berhasil menjadi skaters. Ini membuat Steve tidak mendapatkan perhatian palsu dari orang-orang yang tidak perlu ia buat terkesan. Film ini direkam dengan kamera 16mm, sangat berhasil membawa kita kembali ke masa 90-an karena film ini sukses terlihat seperti film dari videotape zaman dulu. Anak-anaknya pun terlihat seperti remaja berandal anak 90-an dengan properti skateboard ala Bart Simpson mereka. Cerita dari film ini juga menyenangkan dan tidak terasa dibuat-buat karena bisa dibilang semua orang mungkin pernah merasakan butuh teman yang ia impi-impikan semasa remaja. Pada Metacritic, film ini juga memiliki skor rata-rata tertimbang 80 dari 100 berdasarkan 9 kritikus yang menunjukkan kalau film ini merupakan tinjauan umum yang menguntungkan. Ini film cocok banget nih buat kalian tonton sambil santai karena alurnya sendiri pun termasuk alur yang ringan, namun pengemasannya pun sangat epic. Kalau menurut kalian nih, film ini gimana? Seru kan? Next, mau kita ulas cerita film apa lagi nih? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan save video ini. Semoga bermanfaat. Bye, sampai jumpa di video selanjutnya.